وبركاته. الحمد لله القائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قوله أيضا في سورة أخرى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد شيء علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق فيه كفافا وقنعه الله بما أتاه. رواه مسلم. قوله أيضا: لا يأتي عليكم يوم ولا آم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رواه البخاري. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 68 dan surat Al-Hajj ayat yang kelima, yang artinya, dan siapa saja yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan mengembalikannya kepada kejadiannya semula, akan kembali seperti anak-anak. Afala ya'qilun, maka apakah mereka itu tidak memikirkan? Bahkan kata Allah: wa minkum may yutawaffa, di antara kamu yang dipanjangkan umurnya ada yang diwafatkan dengan normal-normal saja. Tapi wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, di antara kamu yang dipanjangkan umurnya ada yang dikembalikan kepada sehina-hina umur, serendah-rendah usia, seburuk-buruk umur, yaitu pikun. Kenapa? Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, karena ia tidak tahu apa-apa lagi yang selama ini sudah ia ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Qad aflaha man aslam, sungguh beruntunglah orang yang memeluk agama Islam. Wa ruziqa fihi kafafan, dan ia diberi rezeki berkecukupan, diberi rezeki pas-pasan. Wa qana'ahu Allahu bima atahu, tapi ia qanaah, merasa puas dengan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi juga: la ya'ti alaikum yaumun wala am, tidaklah datang kepada kalian pergantian hari dan pergantian tahun, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali melainkan hari-hari dan tahun-tahun sesudahnya akan semakin buruk dari tahun dan hari-hari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu nanti bertemu dengan Tuhanmu, sampai kematian menjemputmu. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul. Bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia dan mulia ini Allah masih gerakkan hati kita untuk bisa hadir ke tempat yang mulia ini, melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Bahkan lebih dari itu, kita masih sanggup duduk sejenak menunggu masuk waktu Isya. Ini kata Rasulullah, orang yang mau mendengarkan pengajian berarti dia mencari perlindungan di sisi Allah, maka Allah pasti akan melindunginya dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang kita benci akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita masih bisa bertahan dalam jumlah seperti ini. Tidak ada di tempat lain yang sebanyak ini jumlah jemaahnya. Masjidnya kadang, tapi jemaahnya kadang-kala ya pengisi tunggak saja, tunggak kocek. Kita alhamdulillah. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini kita landaskan kepada ayat dan hadis yang membacakan sebentar. Kita hanya mengulang kembali kajian kita beberapa tahun yang lalu. Sebab karena tahun sudah berganti pula. Alul lama kita memasuki tahun baru Hijriyah. Perlu kita ingatkan. Kasado kita ingin berusia panjang. Kasado kita tidak ingin usia singkir. Tidak ingin kita capek menghadap Allah, tapi ingin lama dalam hidup. Kok bisa ribuan tahun kalau bisa. Akan tetapi Allah sudah mengingatkan dan Rasulullah juga mengingatkan. Batas umur umatku, a'maru ummati bainas sittin was sab'in. Ya, umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itulah normal tu. Wa aqalluhum may yajuzu ala dzalik, dan sedikit sekali di antara mereka yang melebihi dari jumlah itu. Sebab karena sudah lebih 70 tahun, ini yang paling khawatir kita. Ini khawatirkan pesan Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya lebih dari 70 tahun itu, maka kami akan mengembalikan ia kepada kejadiannya semula. Akan kembali seperti anak-anak. Afala ya'qilun. Maka apakah mereka tidak memikirkan hal itu? Yang salamuku kue, pendengaran kue, penglihatan kue, tanago kue. Tapi kalau lewat 70, lama-lama sadoh itu. Sama seperti anak-anak. Rasa sama seperti anak-anak, mudah tersinggung, hati paibo, ingin menuri, ingin diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, awak merajuk. Sama seperti anak-anak. Iyo tidak apa bentuk itu. Itulah sunnatullah. Dan dikhawatirkan apa? Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Karena kita khawatirkan. Di antara kamu ada yang diwafatkan dalam usia segitu sehingga normal-normal saja kematiannya. Tapi di antara kamu may yuraddu ila ardalil umur. Ada orang yang dikembalikan kepada sehina-hina umur. Allah katakan ardalil umur, seburuk-buruk umur, sehina-hina umur, serendah-rendah umur, yaitu pikun. Anu pikun tu likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, karena ia tidak tahu apa-apa lagi yang selama ini sudah ia ketahui. Bu, kalau orang pikun le baharago ini. Orang kalau la pikun le bernilai jadinya le. Tidak. Sarancak-rancak orang, sarancak-rancak padusi kalau la pikun tak baharago. Saganting-ganting laki-laki kalau la pikun tak ada nilai. Sakayo-kayo orang kalau la pikun tak doharago dapat. Tidak. Setinggi-tinggi pangkek salamu kalau la pikun jangan ke orang lain apa. Kadang-kala keluarganya pun tak niat menerima oleh. Bara banyaknya anak-anaknya yang mantan napaknya ke panti jompo. Bara pun bayi kami bayi. Bahkan patangga viral 2 orang anak gadis yang mantan amaknya yang lagai tua renta ke panti asuhan. Apa janjiannya? Kalau amak kami meninggal, kami tidak perlu dia tahu. Banyak orang kesal, anaknya rancak-rancak, bajilbab, gadi-gadi, manis-manis. Tapi itu cinya, kami sarahkan amak kami ke panti. Kalau meninggal nanti, kami tidak usah dia tahu. Selesaikan ada pak, kau dipangah-pangalah.
Kalau dia ambil jantungnya, ambil lah paru-paru, ambil saluran berbaloi, sama je itu tanya. Orang kejam tu. Bahkan hamba pernah mencari ketika apaknya pikun nyo kurung dalam kamar. Cik kamar. Ternyata apaknya ku nyo peliak-liakan cirinya di kamar tu. Akhir tak tahan dah tak bangun ke dalam rumah. Inyo antan apaknya ku ke rumah tinggal. Ada rumahnya tinggal sebarang jalan, tapi jalan juga. Apa ke pulang je balik. Tentu je rumah harinya palingnya pikun. Akhirnya balik. Dicari dia anaknya kayu gadang, dia pergi lubang, dimasukkan kaki apak ke dalam lubang kedua, dipasak je kayu. Apa nama tu? Dipasung. Dipasung apaknya. Sehingga apaknya ku meronta-ronta angin pulang tak duli dia tu. Tak duli dia tu. Sampai apak ku meninggal dunia dipasung itu tak tentu. Entah jembara meninggalnya ketika magi makan pagi, apa-apanya kolah meninggal. Dan lata bungkuk. Bungonya kolah lata bungkuk tidak bisa diluruin. Sehingga membuat kuburannya terpaksa dibuat bentuk orang sedang rukuk, sedang sujud. Ambo tanya ke anaknya, anak laki-lakinya. Badik sampai kalian buat apa kalian seperti ikut. Badik sampai bentuk ikut, tak punya rasul. Yulah, tapi baalah rumah kami tu bona, busuk sadonya. Karena ndak hadis Rasulullah, celakalah. Siapa ya Rasulullah? Orang yang salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya sudah tua renta, tapi anaknya ndak masuk sarugo gara-gara itu doh. Artinya ndaknya pelihara apa jamaknya ke doh, ndaknya jago doh, ndaknya perhatikan doh. Cilakola. Nak takkan itu. Tak panuangnya. Padahal anak ikut tamai pesantren lah. Anak-anak pesantren lah. Anaknya ada 3 orang gadi-gadi. Takui laki-laki datang. Sebab fikirnya, beko awak kalau lagai nyebut lebih tentunya pasung lo awak beko ni. Sehingga anaknya dapat hukuman ini, anak perusinya. Ya, lambek ka dapat jodoh. Lagai-gai baru mendapat jodoh. Padahal anak yang selancar. Penimbang baru mati. Seperti itu. Orang kalau lapikun tak baharago. Dek keluarga sendiri tak baharago. Apalagi orang lain. Makanya Rasulullah memohon kepada Allah supaya tidak pikun. Berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada aku nanti dikembalikan menjadi pikun. Aku dikembalikan kepada sehina-hina umur. Aku dikembalikan kepada seburuk-buruk umur. Maka itu perlu menjadi pemikiran bagi kita. Satu sisi kita ingin umur panjang, tapi sisi lain kita tidak niat pikun. Ibu niat pikun? Tidak. Makanya para ahli, para ustaz, para ahli kesehatan, para dokter berkumpulnya suatu hari membicarakan ba'a supaya usia lanjut indak pikun. Judul apa itu? Simposium itu usia lanjut tanpa pikun. Umur panjang tapi indak pikun. Kiat-kiatnya dikaji, dicari pemahaman di bidang agama, di bidang kesehatan, dipadukan semuanya. Maka mereka berkesimpulan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita langgengkan supaya umur panjang tapi tidak pikun, tetap segar otak tu. Atau kiat-kiatnya yang pertama yang membacakan tadi, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma yanzil wa la yuraddul qada'a illa ad-du'a fa 'alaikum bid-du'a rawahu at-Tirmizi wa hasanahu al-Albani. Sesungguhnya doa itu berguna, bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi, bermanfaat terhadap sesuatu yang sedang terjadi, bermanfaat terhadap sesuatu yang akan terjadi. Wala yuraddul qada'a illa ad-du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak takdir, menolak ketentuan Allah, qada dan qadar Allah kecuali hanya doa. Fa'alaikum bid-du'a, maka senantiasalah kamu berdoa. Perbanyaklah berdoa, terutama doa yang tadi. Bahas supaya kita tidak pikun.
Kau dapat apa je bahasa Arabnya? Ya, agar bisa kita baca dalam sujud kita, dalam tahiyat akhir kita. Karena Rasulullah menyuruh kita banyak berdoa di dua tampik dalam solat. Pertama ketika sedang sujud, yang kedua ketika sedang tahiyat akhir. Perbanyak berdoa. Doa tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada aku dikembalikan nanti kepada seburuk-buruk umur, sehina-hina umur, iaitu pikun. Kau tak ibu catat kan dah bar, kau kan lebar rekam kan, putar di rumah kau enak saja. Doa yang kedua adalah Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku pada penutupannya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari-hariku pada hari aku bertemu dengan Engkau nanti, yaitu kematian menjemputku. Dua doa aku cukup. Untuk itu perbanyak mohon kepada Allah supaya kita nanti diberi oleh Allah usia panjang tapi tidak pikun. Sebab kita lah mohon-mohon bana kepada Allah. Maka doa kau kita perbanyak memohonkan kepada Allah. Sesudah solat 5 waktu, sesudah solat tahajud, ketika sujud itu dalam solat sunat, lama sujud kita mohon kepada Allah, baca doa itu. Kalau perlu menangi kita mohon. Apalagi kita yang lah berusia 70 tahun kata. Khawatir kita kalau kita jadi pikun nanti. Sebenarnya pikun kau langkah pertama. Yang kedua, langkah yang kedua hasil diskusi itu adalah hendaklah kita selalu banyak membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca bacaannya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Harus akrab. Mintua laki-laki ambo 93 umur gini masih segar. Tapi baca Quran tari sehari saja tidak baca Quran, itu payahnya, hilang sadonya. Sehingga untuk solat tu payahnya mainnya. Malin sehari siapa tidak baca Quran, hilang memori ku hilang. Sehingga kalau solat tu tidak takana saja mereka solat tu. Dan lain pun tidak takana. Tapi kalau letari mau baca Quran, segar ingatan awak. Aduh Pak Siko 93 umur Pak. 93, ia ada di rumah saja Pak. Kamu saji ke hari Jumat saja, itu pun bantal lah. Lain datang ke rumah ambo, karang ke rumah ambo bagi bertungkek-tungkek, itu babimbiang. Tapi yang ingatan masih kue, talingo masih berfungsi baik. Ya. Pandangan mata sakit terganggu. Kalau lah dakik baru nampak ni. Kalau jauh nak nampak ni. Sakit terganggu. Nak nia parasir awak tu ni parasir biasa lakukan. Makanya sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa membaca Al-Quran ini cara yang paling efektif, yang paling baik untuk menyegarkan otak. Sebab hasil penelitian menunjukkan dalam otak manusia ada bermiliar-miliar sel. Satu sel itu bisa menyimpan 20 kalimat. Satu sel 20 kalimat tersimpan darinya. Akan tetapi sel-sel otak itu sama dengan memori HP. Memori HP bara 130, 160. Iko memori otak awak bermiliar-miliar. Akan tetapi setiap hari sel memori otak itu berkurang 1000. Setiap orang berkurang 1000. Semenjak awak mulai berakil balik sampai mati 1000 kurang setiap hari. Kecuali orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran, pengurangan sel otaknya, pengurangan memori otaknya seketik. Semakin banyaknya baca Quran, semakin seketik memori otaknya berkurang. Orang kurang 1000 kalau tidak baca Quran, kalau ini kurang mungkin 100, mungkin 200, mungkin 80, mungkin 70. Pokoknya seketik kurang. Kalau begitu penting tak kita baca Quran? Sangat penting, sangat penting. Bahkan Rasulullah mengatakan
alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Iya. Orang yang kerongkongannya tidak ada lewat bacaan Al-Quran itu sama seperti rumah kosong yang hampir roboh. Rumah kosong hampir roboh apa dalam itu? Sarok, sampah, hantu, kuntilanak, setan. Kalau awak lewat jam 2 malam di situ ndak talok menggigi-gigi kaki awak. Seperti itu perumpamaan dari Rasulullah orang yang ndak baca Al-Quran, ndak lewat baca Al-Quran di kerongkongannya. Berarti ia perlu banam, harus selalu gitu akrab dengan Al-Quran, dakik jo Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran tari. Bila? Selesai maghrib sampai isya. Selesai tahajud sampai masuk waktu subuh. Selesai salat subuh sampai masuk waktu syuruk. Kata ulama-ulama salafus soleh, itu waktu yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Ya. Kalau itu payah ada waktu gitu, jangan lupa. Usahakan setiap malam baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Al-Mulk, baca surat As-Sajadah. Jangan sampai tinggal tiap malam. Oh masih payah aja. Selesai salat 5 waktu baca surat Al-Insyirah 10 kali atau 5 kali. Tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Itulah tamasuk itu. Bahkan siapa yang selalu membaca surah Al-Insyirah 5 kali atau 10 kali setiap selesai salat 5 waktu, Allah akan lepaskan kesulitan-kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah itu alam nashrah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 5 kali seindah-indahnya atau 10 kali. Kata ulama, kita akan ditolong oleh Allah, lapih dari segala kesulitan-kesulitan hidup, tetap diberi kemudahan. Sebab janji Allah 2 di situ. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Pesankan ke anak-anak kita yang sedang kuliah, yang sedang bekerja, yang sedang manga, suruhnya mengamalkan itu supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu dengan Al-Quran yang diwahyukan kepadamu. Niscaya kamu akan selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu dzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagimu dan bagi kaummu, jalan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu. Wa saufa tus'alun, dan kelak kamu pasti akan ditanya. Sudahkah ini kamu sampaikan? Sudahkah ini kamu amalkan? Sudahkah kamu selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mengaku Quran sebagai pedoman hidup? Sudah kita dekat dengan Al-Quran? Paralu kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan kita, pedoman hidup kita. Dakik dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, senggangkan waktu-waktu kita untuk membaca Al-Quran. Terutama kita-kita yang lebar usia lanjut, supaya kita hendak pikun nanti. Yang berusaha untuk kita, yang tahu jadi di kita. Ya. Orang lain hendak tahu jadi dia. Tapi kau ada je hendak tahu dengan dirinya. Itu memang hendak tahu diri mana. Orang yang hendak tahu diri. 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, apa pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah kita selalu qanaah dalam hidup, puas dalam hidup. Rezeki yang Allah bagi ke kita puas. Maka Rasulullah katakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa fihi kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu. Rawahu Muslim. Sungguh beruntunglah, berbahagialah orang yang memeluk agama Islam dan diberi rezeki pas-pasan atau cukik-cukik saja
wa qana'ahu Allahu bima atahu, dan inyo qanaah puas dengan apa yang telah Allah berikan. Qanaah bukan berarti usaha. Tetap berusaha, tingkatkan usaha, tetap mohon pada Allah agar ditambah. Tapi yang lah dapat awak puas. Kok ndak ada tambah leh, awak tak mengambil, berarti ikut yang terbaik untuk kita. Al-qanaatu kanzun la yafna, kata Nabi. Qanaah itu adalah harta simpanan berharga yang tak akan pernah habis-habis, yang tak akan pernah hilang-hilang, tak akan pernah rusak-rusak. Ikolah kunci nan sabananya. Karena iko yang membuat kita capek pikun tu. Sebab awak tak pernah puas dengan apa yang ada. Awak serakah dengan apa yang ada. Awak tamak dengan apa yang ada. Selalu membanding-bandingkan diri awak je orang lain. Bandingkan diri awak je tetangga, diri awak je sianu, diri awak je sianu. Aku membuat awak gila, bisa gila. Awak mencaliak. Orang yang berlomba seperti itu mencaliak sampai gila. Nak mencaliak. Ya. Ketika tetangganya membeli kulkas, kecilnya ke udahnya, dah awak beli kulkas dulu. Ya, dia beli udah kulkas. Tetangga beli kursi baru, dia beli kursi baru, belilah kursi baru. Tetangga membeli TV gadang, berat 50 inci, ingin lo tentu itu. Cedanya, mengapa kadang-kadang mana? Mau ketik nak buat TV yang 10 inci je lah nak, 50 inci. Ndak, pokoknya sama je orang tu. Ndak dia beli dia udah. Dalam baru bahasa mana dalam? Berubah mana? Pertama, keluar rumah ndak berbaju. Lebar roh. Ombeh orang lakinya tampai mau peraja. Lanana aja. Besok keluar rumah cek bakal keluar sini. Nah, aku ndak mau kalau pindah dari situ. Dia punya orang tua angke kalau malunya ndak usah gitu. Dibalinlah rumah perumnas tanya. Bayar DP dia makainya. Lelaki kan masuk ansul. Sampai kini masih duit dan masih kilo, masih tidak berfungsi kot. Nah tu, ya karena perlombaan ingin. Dia cakap kondak dengan apa yang ndak kona'ah dengan apa yang ada. Padahal ni lah lebih, lah cukup, lah luar biasa diberikan nikmat oleh Allah. Ya orang kaya angkit orang kayu, awak suami awak lain lah bakarajo. Macam mencukupi itu ada ingin perlombaan hidup. Nah, nak puas matul. Menyerah seleweng jadinya, rusak akalnya kali. Kalau gila tu lah lebih pun. Itulah sama je apa nama. Sama je. Alah sama je dan tadi intinya. Sama je lah. Dalam pikun tadi tak berfungsi akal ni kan. Jangan sampai kita seperti itu. Maka puaslah dengan apa yang ada. Kalau perlu mohon kepada Allah, ya Allah, berilah hamba rezeki berkecukupan dan jadikan hamba qanaah dengan apa yang ada ya Allah. Kalau seandainya hatimu tak bisa qanaah ya Allah, tolong tukar hati hamba hati yang lain ya Allah supaya hamba bisa qanaah. Apalagi kita yang lah tua-tua. Kalau masih gadi-gadi, ketika masih kue-kue mungkin wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja darah muda tenang. Tapi kalau wala tua-tua masih je perlombaan hidup, perlombaan untuk dunia, aku tak masuk lagi. Padahal ketika dah tua, ikut saatnya kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Menghadapi kematian. Tiga, nang kampek adalah selalu jaga silaturrahim. Selalu jaga hablum minan nas. Josia saja. Apa je pemilih, apakah je pemilih awak atau je orang-orang lain yang seakidah je awak, yang bukan pemilih awak. Jo keluarga, kau namanya silaturrahim khusus. Jo orang yang bukan keluarga kita tapi nya si agama je kita, ikut silaturrahim umum. Keduanya kau harus dijaga. Ya, duribat alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada kecuali mereka menjaga tali agamanya dengan Allah dan tali perjanjian dengan sesama manusia. Hablum minallah itu lewat doa, lewat ibadah. Hablum minan nas, itulah. Jago jangan sampai putih. Sebab kalau seorang saja musuh awak itulah banyak tu.
kecek Pak Prabowo, 1 orang musuh itu sudah banyak, 1000 teman itu masih sedikit. Artinya tidak ada jalan, tidak ada alasan bagi kita untuk bermusuh dengan orang lain. Makanya ketika ada permusuhan, capek damaikan. Capek kita, pulihkan kembali. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara 2 orang saudaramu yang bersengketa. Kita yang tahu harus mendamaikan. Kata Rasulullah, maukah kamu aku tunjukkan satu amal lebih utama daripada haji, lebih utama daripada zakat, lebih utama daripada sedekah? Mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Islahu zatil bain, mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Perlu kita mendamaikan. Bahkan berduto ketika itu tidak berdosa ke padam. Namanya al-kizbul hasanah, berduto yang elok tu, berduto untuk mendamaikan orang. Apalagi je keluarga. Jika terjadi je keluarga, harus ada pihak lain yang mendamaikan. Oh, tidak je bisa dah. Kita mengupayakan. Kita upayakan batu, berilah hadiah. Fahdilahu, kata Rasulullah. Maka berilah orang itu hadiah. Ya, fa innal hadiyata kasihri. Maka sesungguhnya hadiah itu sama seperti sihir, bisa merubah hati yang banci bisa menjadi rindu, menjadi sayang. Hati yang jauh bisa mendaki, hati yang tidak senang bisa menjadi senang. Tapi jangan sembarang hadiah. Hadiah itu hadiah yang menarik, yang betul-betul berharga menurut kita. Kalau seandainya ada bermasalah di keluarga, tidak bisa didamaikan, pai beko merantau atau pai beko keluar kota. Pulang dari situ, balilah hadiah. Kira-kira yang menarik intinya. Mungkin berupa makanan, berupa pakaian, berupa saja nak memungkinkan membuat hatinya senang. Itu sangat bagus. Jadi Rasulullah bersering-sering memberi hadiah, karena hadiah itu adalah bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Bahkan sama seperti sihir, capek perubahannya. Memang iya, kalau wak diberi hadiah itu senang hati wak, angin hati wak. Ya nak, gembira wak. Ya. Kok ada wak bermasalah aja orang tu seakan-akan wak lupa dengan masalah itu. Berikutnya, supaya kita tidak pikun, berikutnya jangan cemas menghadapi kehidupan. Jangan camih. Jangan awak takwi menghadapi yang akan kita hadapi untuk ke depan. Apalagi zaman kini, apalagi tahun-tahun kini. Kok tahun-tahun terburuk? Bahkan para ahli mengatakan tahun 2025, 2026 adalah tahun-tahun terburuk, terutama di sisi ekonomi, di bidang ekonomi. Jadi benarlah Nabi katakan, la ya'ti alaikum yaumun wala am illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian pergantian hari dan pergantian tahun, melainkan hari-hari dan tahun-tahun sesudahnya akan semakin buruk dari yang sebelumnya sampai kematian menjemputmu. Tahun kini tahun terburuk enggak? Terburuk. Tahun terburuknya dua, perang terjadi di mana-mana. Enggak? Rusia perang dengan Ukraina. Ya, Bu? Pakistan perang dengan India. Iran perang dengan Israel membantu Palestina. Israel dibantu oleh Amerika. Ternyata Israel porak-poranda oleh Iran. Tak disangka-sangka. Dan Salamoko dikucilkan, ditekan, diembargo, tak boleh manga-manga. Begitunya menggeliat, habis Israel ini. Makanya Amerika tak terima. Amerika susun kekuatan gini. Amerika nyusun kekuatan. Amerika, Inggris, Jerman, Israel, berampik sedang nyusun kekuatan hebat. Maka gencatan 2 minggu gini untuk mempersiapkan perang hebat, perang besar. Maka Iran dibantu oleh China, dibantu oleh Rusia, dibantu oleh Pakistan, dibantu oleh Korea Utara. Nanti perang dunia ke, Bu? Blok barat, blok timur. Blok baratnya adalah Amerika dan kawan-kawannya, termasuk Eropa. Blok timur adalah Rusia, adalah Iran dan komplotannya, kawan-kawannya. Kalau sempat perang itu terjadi, Bu, ikut efeknya sampai ke kita. Harago melambung sadoga, Bu. Amin tabarasa ke. Mungkin sampai 5 juta sampai 6 juta. Dia perkirakan sampai nanti 50 juta sampai. Siapa bisa beli amin itu? Kalau perang tadi berkelanjutan.
Dan yang paling kita khawatirkan adalah perang nuklir. Karena ketika senjata mereka dah habis, nuklir akan keluar. Surang mengeluarkan nuklirnya, sado akan keluar begitu. Ikon yang paling bahaya. Karena radiasi radioaktif dari nuklir itu luar biasa. Bertahun-tahun tak hilang. 20 tahun baru kehilang. Jadi selama 20 tahun tu tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, manusia yang lebih pandai menyembunyikan diri itulah mati. Duit anggan mati nak namu. Kalau itu terjadi. Kalau terjadi, apa usaha kita? Apa kita camik? Tidak. Kita tidak boleh camik. Sebab Nabi lah mengingatkan kepada kita. Nabi lah mengingatkan. Tidak terjadi pergantian hari, pergantian tahun, melainkan hari-hari dan tahun-tahun sesudahnya nanti akan semakin buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi walau diketahui dari Rasulullah, tidak perlu camik, kita hadapi dengan penuh ketegaran. Makanya Syekh Ahmad Yasin mengatakan, kalau perang itu memang terjadi nanti, persiapkan diri, persiapkan bekal. Bekalnya banyak. Pertama, persiapan fisik. Apakah Indonesia sedang perang? Iya. Indonesia sedang perang melawan koruptor. Para banyak harta negara kamu lah dibagi-baginya. Padahal Indonesia kan negara terkaya di dunia. Awak seluruhnya ada. Seluruh barang tambang ada. Arab Saudi cik minyak saja luar biasa bahagianya. Awak sado ada. Tapi rakyatnya paling miskin di dunia. Nomor 2 termiskin di dunia. Nomor 2 pengangguran paling banyak di dunia, Indonesia. Di Asia Indonesia nomor 1 pengangguran terbanyak. Di dunia nomor 2 pengangguran terbanyak. Itu hasil World Bank tu. Dunia meneliti itu. Padahal awak ado-sadonya. Dia apa? Ya karena kekayaan negara aku lah dikorupsi. Maka dana haji pun dikorupsi jadi dipakai je bu. Dan untuk ibadah jadi kan gila tu. Makanya gini, perang awak kau mungkin lebih baik. Mungkin lebih baik. Karena melawan bangsa sendiri, melawan orang senegara Jawa, melawan kawan sendiri. Kau belum baik kamu. Kalau Amerika jalin lawan ini, Iran jalin lawan ini, awak nak jalin tersesia. Paling menghormati. Kalau memang terjadi nanti, kita persiapkan fisik, persiapkan mental. Ya, fisiknya apa? Dak ba'a dari kini kita lah mulai menyimpan barang-barang makanan yang akan tahan lama. Kurma, bare, lilin, korek api, makanan-makanan kaleng. Dak ba'a kita persiapkan. Dak tentu dah kita jadi. Dalam 2 minggu ke entah terjadi nanti. Tak bisa diprediksi dan entah apa nanti akan terjadi. Karena penguasa dunia kau tidak sehat. Amerika tidak niyo nyetandang, tidak niyo ingin menguasai dunia. Nyo masih merasanya polisi dunia. Jadi kini kau lado yang mengimbanginya yaitu Cina, mengimbanginya Iran. Tidak niyo nyo, makanya nyo ingin menguasai. Bahkan Indonesia merasai kini, merasai. Indonesia dipasu balanjo banyak-banyak membeli barang-barang Amerika. Bahkan barang awak yang masuk ke sini, barang awak yang masuk ke Amerika itu pajaknya kan naik 90%. Barang ini masuk ke awak tidak ada pajak sialai 0%. Jadi barang-barang awak nanti tidak ada harga tu. Barang hasil pertanian awak anjlok besok. Sebab hasil pertanian Amerika masuk ke Indonesia tanpa pajak. Jadi habis, jadi harganya murah. Dan awak tak bisa jual murahnya, biayanya kadang. Apa yang terjadi nanti? Akan terjadi nanti inflasi nanti. Petani-petani mengeluh nanti itu. Ya, sebab hasil pertaniannya tidak terjual. Sebab tidak bisa bersaing dengan hasil pertanian Amerika. Luar biasa kan perang ekonomi. Perang ekonomi. Maka tidak ba'a kita persiapkan diri. Yang bisa kita simpan, kita simpan. Ya, artinya makanan pokok, makanan tahan lama, makanan kaleng. Untuk apa? Kok beko terjadi? Kalau lah perang apa? Nuklir tu, listrik ke mati sadoh. Ya, internet dah ada mati sadoh. Awak buta sadoh. Tentu cialah terjadi lah. Kita persiapkan dah, dipersiapkan dah. Wanti-wanti jauh-jauh. Bahkan Ustaz Zulkifli kan lacuk yang kecil. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali kan lacuk mananya kecil. Persiapkan.
Kemudian berikutnya persiapkan diri, matangkan mental kita. Atau pertama, jangan takut mati. Tidak boleh takut mati tu, karena resiko hidup kau mati. Mati itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan hebatnya kematian itu. Karena awak sadokan mati, tidak perlu camih benar. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian, itu saja. Persiapkan diri untuk mati. Karena kita akan mati, siapkan diri untuk mati. Ya, Pak? Atau jalin hubungan dengan Allah. Jalin hubungan dengan manusia. Tingkatkan ibadah kepada Allah, tingkatkan ibadah kepada manusia. Tingkatkan hubungan dengan sesama manusia. Supaya awak elok-elok saja. Kemudian renungkan ayat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi muslim sejati. Jadikan diri kita menjadi muslim yang sebenarnya. Janganlah kamu mati kecuali bila kamu sudah menjadi seorang muslim, mati dalam keadaan Islam. Atau istamirru ala dinil Islam wa hafizu ala a'malihi hatta al-maut. Lianna al-mar'a yamutu ghaliban ala ma asya alai. Senantiasalah kamu, tetaplah kamu hidup berdasarkan ajaran Islam. Hiduplah kita menurut tuntunan Islam. Jangan menurut hawa nafsu. Jangan menurut logika awak saja. Pakailah dalam kehidupan sehari-hari ajaran Islam. Dalam berekonomi, dalam berakhlak, dalam bergaul dengan sesama, dalam beribadah, pakai nilai Islam. Jadi nilai Islam tak untuk solat saja dah, dalam segala hal. Dalam ekonomi yang halalan thayyibah. Bergaul dengan manusia, bergaullah dengan baik. Wa ashiru bil ma'ruf. Bergaullah kamu dengan manusia secara baik. Karena itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hafizu ala a'malihi hatta al-maut. Jagalah, peliharalah olehmu amalia Islam itu sampai kamu mati. Atau solat 5 waktu, kalau perlu berjamaah. Puasa di bulan Ramadan. Zakat kalau lah sampai nisab harato. Pai haji kalau lah ada kesanggupan. Bersedekah, baca Al-Quran, berzikir. Sejuk amalia disuruh kita jago tu. Kita jago. Li'annal mar'a yamutu ghaliban ala ma asya alai. Karena bahwasanya seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan kita dah hakik je Allah, elok je manusia, mati muram katanya. Tak perlu terago disuruh-suruh orang baca la ilaha illallah. Tak perlu dah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang akan mati di antara kamu kalimat la ilaha illallah. Kita tak perlu diajar-ajar dia. Sebab karena kematian kita berdasarkan cara hidup kita. Lai rancak-rancak so ibadah kita, rancak-rancak so perangai kita, elok-elok so kecil kita, bergaul elok-elok saja, insya-Allah mati dalam keadaan baik. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kematian ada ghamarat, ada sakarat. Innalil mauti sakarat wa ghamarat. Allahumma a'inni ala fi sakaratil maut wa ghamaratil maut. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, ada ghamarat. Ya Allah, tolonglah ambo untuk menghadapi kematian itu, kita menghadapi sakarat dan ghamarat itu. Tolong ambo ya Allah. Nabi saja, sekali bernabi saja minta tolong kepada Allah supaya selamat dari sakarat. Sakarat meregangnya nyawa dari badan, lapihnya nyawa dari badan, sakitnya luar biasa. Kalau Nabi Idris mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kalau Nabi kita mengecehan seperti dipukul dengan pedang 100 kali. Tapi kalau amal kita rancak, itu dilupakan oleh Allah rasa sakit itu. Sehingga rasa sakit itu terimbangi dengan kenikmatan yang kita cari nanti. Karena setiap orang akan mati, akan dipacalikan tempat kembalinya. Kalau sarugo, dipacalikan sarugo. Kalau neraka, dipacalikan nerakanya. Sehingga dengan asik mencari balasan tanya, lupa dengan sakitnya kematian. Sedangkan ghamarat adalah untuk orang-orang yang cilaka, cingkahak, pada mencap kapak, capadak, kapi engkar, nyawa ko ndak niyo keluar dah. Ndak mau keluar dah, maka malaikat maut memasuk supaya keluar, ditampar di belakang, ditendang punggung di belakang.
Sehingga 2 kali sakit. Nyawa meregang sakit, ditendang dari belakang sakit, makanya itu namanya ghamarat. Itu untuk orang-orang kafir, untuk orang munafik, untuk orang fasik, untuk orang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita elok-elok saja, sakarat saja. Tapi tetap mohon pada Allah, Allahumma a'inni fi sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ya Allah, tolonglah hamba menghadapi sakaratil maut dan ghamaratil maut. Sebab karena Nabi saja minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu jangan takut mati. Kemudian yang kedua apa? Kata Syekh Ahmad Yasin, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Nya bacakan ayat surat Bani Israel ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'an wa ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Apabila engkau selalu membaca Al-Quran, niscaya kami akan jadikan antara engkau dengan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat hijaban mastura, tutupan, hijab yang tertutup rapat, hijab yang menutup rapat antara kita dan orang kafir itu. Sehingga yang ingin membunuh awak tak bisa. Artinya apa? Hati orang tu tertutup dari tuntunan Al-Quran. Satu. Yang kedua, matanya akan ditutupkan dari pandangannya dari kita. Ketika turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dibaca Rasulullah ayat itu, tadang ada istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Muhammad mencela suami ambo, awas. Awas, dan kerajaan Muhammad terbeko. Sangkanya mau takut jadinya. Makanya dia persiapkanlah alat untuk menghantam Nabi. Maka Abu Bakar camik, ya Rasulullah, istri Abu Lahab inyo akan mengajar engkau, inyo kecian engkau mencelainya, padahal engkau baca ayat. Ajar Rasulullah, tenang Abu Bakar, ndakkan nampak gedenya ambo begitu doh. Iya Rasulullah, iya saya lah begitu. Dibaca Rasulullah ayat tadi, fa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Bila engkau selalu membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu hijab yang menutupi, batas yang tertutup rapat nak kejadian. Iyo, tiba di dekat itu mancak Ummu Jamil ko. Maknanya Muhammad tu berani mencela suami hamba. Nabi Muhammad di situ tegaknya. Tapi nak nampaknya dah. Orang tu sah. Awas ketemu beko nyepai sini. Akan ini sudah selulat kan nampaknya dah. Ditutup oleh Allah matanya dari melihat saya. Itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ahmad Yasin baca Al-Quran, dakik dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, supaya ketika sesuatu yang paling menakutkan terjadi, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali waktu batasi kita. Kalau kaji kita malam ini sekedar mengingat-ingatkan kembali, mengulang-ulang kembali, karena tahun sudah berganti, umur kita bertambah juga dan semakin dekat kita kepada kematian. Cuma ikut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa tersenyum kini. Masih bisa galak-galak kini, padahal mungkin besok kita akan meninggal. Mungkin sebulan lagi kita akan meninggal karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.